Kembali di iNews Today, pemirsa langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis menanggapi keputusan Bareskrim soal dihentikannya penyelidikan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menolak keputusan tersebut dan meminta gelar perkara khusus ke Bareskrim Polri. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut tim hukum TPUA, penyelidikan tersebut dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Terlebih, pengumuman tersebut tidak sesuai prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI. Oleh karena itu, TPUA meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat, padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki Saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah mengumumkan ijazah Jokowi asli dan penyelidikannya pun dihentikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut salah satu syarat keaslian ijazah menurut penelitian harus memiliki kecocokan dari 3 contoh asli ijazah lainnya. Ada seorang narasumber saya bilangnya misteri guest lah. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 100, ijazah 1115, ijazah 1117 dan ijazah 1120. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 1115 dan 1117 itu identik. 11, saya ulangi ya, 1115 dan 1117 itu identik. Tetapi 1115 tidak identik dengan 1120. 1117 tidak identik dengan 1120. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 1120 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah bergabung dengan Esra Ambarita di Bareskrim Polri Jakarta. Esra, apakah pihak dari TPUA ini sudah tiba di Bareskrim?
Ya, selamat pagi Cikal, Zila dan juga pemirsa. Sampai saat ini kami masih menanti kedatangan dari pihak TPUA ataupun tim pembela ulama dan aktivis. Tim pembela ulama aktivis yang mana tadi dalam pesan WhatsApp yang kami terima bahwa ini akan tiba pukul 9.30. Namun dari waktu yang kita lihat bahwa sampai saat ini tim rombongan belum tiba. Jadi kita masih menanti, namun tetap dikonfirmasi akan hadir. Dan rencananya dalam agenda yang kami terima pula dari pihak TPUA ini juga akan nantinya dilakukan pemeriksaan terhadap Rismon Sianipar, di mana Rismon Sianipar ini merupakan salah satu yang aktif sekali dalam mengkritik terkait dengan dugaan ijazah palsu milik Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Presiden Jokowi. Nah, adapun agenda yang kami dapatkan informasi ini dari TPUA ini meminta kepada Bareskrim Polri agar melakukan ataupun mendesak dengan dilakukannya gelar perkara khusus karena tidak menerima terkait dengan apa yang disampaikan Bareskrim Polri berkenaan dengan penghentian penyelidikan dari dugaan kasus dari ijazah palsu milik Presiden ke-7. Dalam penilaiannya, TPUA menyatakan bahwa penyelidikan tidak dilakukan secara transparan, kemudian juga tidak melibatkan tim independen hingga tidak melibatkan sejumlah pelapor dan tim pelapor. Jadi kita nantikan bersama seperti apa sebenarnya agenda yang akan dilakukan oleh TPUA mengingat kedatangannya belum tiba sampai saat ini di Bareskrim Polri. Namun untuk diketahui pemirsa bahwa sebelumnya dari pihak Bareskrim Polri ini sudah melakukan penghentian penyelidikan. Ini dikarenakan bahwa dari ijazah milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini identik dengan pembanding, yang mana pembanding ini adalah dari rekan-rekan ataupun angkatan dari Presiden RI ke-7 Republik Indonesia yakni Jokowi. Kemudian juga ini dilakukan dengan pemeriksaan 39 saksi di 13 lokasi. Jadi dari penyidik ataupun penyelidik maksud kami telah menghentikan dari dugaan ijazah palsu milik Presiden Jokowi, dan ini artinya kita akan cermati apakah kasus ini akan berlanjut mengingat Bareskrim sudah melakukan dari melibatkan tim forensik juga untuk terkait pemeriksaan dari ijazah ini. Namun sampai saat ini masih terus berpolemik mengingat TPUA tidak menerima hasil penyelidikan atau dari penghentian kasus ini. Ada juga Cikal, kembali ke Anda. Baik Esra, terima kasih atas informasinya. Kita nantikan perkembangan terkini terus dari Bareskrim mengingat kasus ini merupakan salah satu isu yang menjadi sorotan publik ya. Terima kasih Esra. Baik. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Perdana Menteri Cina Li Qiang di Istana Merdeka pada Minggu kemarin. Ya, kedatangan Li Qiang disambut dengan upacara penyambutan tamu negara. Presiden Prabowo Subianto menyambut dengan hangat kedatangan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta Minggu pagi. Kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang disambut dengan pasukan kehormatan, ribuan siswa, dan pasukan berkuda. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga hadir mendampingi Prabowo menerima kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Dalam kesempatan itu, Prabowo dan Li Qiang membahas sejumlah isu strategis di bidang ekonomi, perdagangan, ketahanan pangan, dan konflik global. Menandai 75 tahun hubungan diplomatik. Juga tahun ini adalah 70 tahun konferensi Asia Afrika di Bandung. Dua negara kita masing-masing memiliki sejarah yang panjang, dan sekarang ini kita telah menjadi mitra yang memiliki hubungan strategik yang komprehensif. Yang mulia, saya tegaskan kembali komitmen kami untuk memperkuat kemitraan ini dengan Republik Rakyat Tiongkok dan dengan bangsa Tiongkok. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Cina Li Qiang menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama strategis di berbagai sektor.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Cina Li Qiang menyepakati 12 poin kerjasama dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta. Indonesia dan Cina sepakat memperkuat kerjasama antara kedua negara. Adapun kerjasama itu meliputi berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga kesehatan. Dengan rincian 4 nota kesepahaman dan 8 rencana kerjasama. Kesepakatan kerjasama strategis kedua negara diharapkan dapat menciptakan kawasan yang damai, aman, dan sejahtera. Mohon berkenan untuk... Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam bisnis antara Indonesia-Cina bersama Perdana Menteri Cina Li Qiang. Ya, jamuan tersebut juga dihadiri Kadin Indonesia sebagai mitra strategis dan wadah kegiatan investasi dan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam bisnis antara Indonesia-Cina bersama Perdana Menteri Cina Li Qiang. Jamuan ini juga dihadiri Kadin Indonesia sebagai mitra strategis dan wadah kegiatan investasi dan ekonomi Indonesia. Turut hadir 60 pengusaha Cina dan 100 pengusaha Indonesia. Kedua perwakilan negara membahas 8 sektor prioritas dalam kerjasama bilateral. Beberapa di antaranya seperti infrastruktur dan konektivitas, energi terbarukan, digitalisasi, kecerdasan buatan, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan. Hadirin sekalian, saat ini Tiongkok adalah mitra dagang kita yang terbesar. Perdagangan kita sudah melebihi 130 miliar dolar Amerika Serikat tiap tahun. Dan kita memandang bahwa Tiongkok adalah mitra sangat penting dalam pembangunan industri dan teknologi kita. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menjalankan proyek-proyek besar yang sangat berhasil. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri, hilirisasi nikel, termasuk pembangunan berbagai proyek-proyek industri dan teknologi yang besar yang telah kita saksikan dalam pameran singkat yang baru saja saya diundang untuk melihat. Hubungan dagang, investasi dan teknologi ini adalah bukti komitmen kita bersama untuk membangun masa depan yang lebih kuat, lebih sejahtera bagi kedua bangsa kita. Pertemuan ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Cina. Sementara bagi Prabowo, Cina menjadi negara yang berkesan karena negara pertama yang dikunjungi saat terpilih sebagai presiden. Dari Jakarta, Chamar Haenda, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Perdana Menteri Cina Li Qiang di Gedung DPR Jakarta. Perdana Menteri Cina Li Qiang tiba di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Minggu sore dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Kedatangan Li Qiang disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup untuk membahas penguatan kerjasama antara Indonesia dengan Cina di berbagai bidang strategis, termasuk membahas upaya negara membantu pembukaan blokade kemanusiaan di Gaza. Dan informasi selanjutnya, pemirsa, 3 tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis atau PPDS menjalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Negeri Semarang. Tiga tersangka yang akan menjalani sidang yakni dokter kepala staf medis Prodi
Anestesiologi FK Undip Eko Nugroho. Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Mariani dan Dokter Residen Zara Yupita Azra yang merupakan senior Dokter Aulia. Menurut Kepala Kejari Kota Semarang, Chandra Saptaji, ada 553 barang bukti dalam kasus pemerasan yang menewaskan Dokter Aulia Risma, mulai dari bukti percakapan hingga uang tunai. 3 tersangka dijerat dengan pasal pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Wisnu Wardana di Barreskrim Polri dan Pengadilan Negeri Semarang. Baik, Wisnu, apakah sidang sudah dimulai? Ya, untuk yang di studio maupun yang di rumah, saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Semarang. Sidang kasus kematian Dr. Aulia ini dijadwalkan pada jam 9 WIB, namun sampai saat ini untuk ketiga terdakwa belum juga sampai di pengadilan, begitu. Jadi untuk 3 terdakwa itu masing-masing dari Kaprogi, 1 lagi mahasiswa senior, dan juga 1 orang bidang keuangan dari BPJS, begitu. Baik, sekiranya ada fakta-fakta baru apa saja yang nantinya ini akan disampaikan di pengadilan? Ya, untuk fakta baru kita masih menunggu sidang, ini agenda sidang perdana ya, jadi nanti dalam agenda pembacaan dakwaan mungkin nanti setelah sidang bisa kita dapatkan fakta-fakta baru mengenai kasus kematian Dr. Aulia, gitu. Ya, Wisnu, ada ratusan barang bukti yang akan dihadirkan. Apa saja yang menjadi sorotan utama untuk pembuktian nanti di persidangan? Ya, kalau utamanya sih rekaman chat ya, rekaman chat WA, terus adanya bukti-bukti lembaran yang sudah di print oleh pihak penyidik, yaitu rekaman chat WA, dan juga mungkin ada bukti setoran rekening, gitu. Baik, kalau untuk tersangkanya sendiri, apakah nanti hadir juga? Ya, dijadwalkan nanti akan hadir. Tapi saya sudah mengkonfirmasi ke bagian penerangan dari Pengadilan Negeri Semarang, dijadwalkan hadir. Ketiganya dijadwalkan hadir pada sidang, namun sampai saat ini belum juga kelihatan. Baik. Terima kasih Wisnu Wardana melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Semarang. Kita akan tunggu bagaimana perkembangannya nanti ya. Selamat bertugas kembali. Ya. Baik, kita ke informasi berikutnya. Kasus perundungan terhadap Dokter Residen Undip Aulia Risma menyita perhatian publik. Dr. Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada 12 Agustus 2024 karena diduga tak tahan dirundung dan diperas oleh senior. Berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesiologi resmi dilimpahkan ke PN Semarang pada 20 Mei lalu. Mereka adalah Kepala Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Taufik Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Mariani, dan Dr. Residen Zara Yupita yang merupakan senior Dr. Aulia Risma. Kasus perundungan mencuat setelah meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS Anestesiologi, yang memicu penyelidikan internal dan eksternal terhadap dugaan praktik perundungan dan pemerasan dalam pendidikan profesi tersebut. Hal ini terungkap dari catatan harian korban yang mengaku mendapat perlakuan negatif dari seniornya, termasuk diperas mulai dari 20 juta hingga 40 juta rupiah per bulan. Dr. Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Cimahi, Jawa Barat digemparkan dengan sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan di aliran sungai. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali usai jeda berikut ini.